Apa kabar anak soleh dan soleha hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang tema A, subtema 3, pembelajaran 3, lingkungan dan manfaatnya. Pada materi ini kita akan membahas tentang PKN dengan judul menjelaskan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. IPS menjelaskan manfaat letak geografis di bidang sosial dan ekonomi. Bahasa Indonesia membuat karangan dengan mengembangkan ide pokok. Yang pertama, kita akan membahas tentang PPKN dulu, dengan judul menjelaskan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila dalam Pancasila diambil dari akar budaya bangsa Indonesia. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila antara lain nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Contoh-contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam sila-sila pada Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, sila pertama, hormat dan menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan para penganut kepercayaan walaupun berbeda-beda. Menyayangi binatang, merawat tumbuh-tumbuhan, serta selalu menjaga kebersihan dan lainnya. Contoh sila kedua, mengakui persamaan derajat, hak, serta kewajiban antara sesama manusia. Saling mencintai dan menghormati sesama manusia. Contoh sila ketiga, menerapkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bangsa atau negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Rela berkorban demi kepentingan bangsa. Contoh sila keempat, kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dilaksanakan bersifat kekeluargaan. Contoh sila kelima, perlakuan yang adil di berbagai bidang kehidupan, terutama pada bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Keseimbangan antara hak dan kewajiban seseorang, serta menghormati hak milik orang lain. Untuk materi selanjutnya adalah IPS, dengan judul menjelaskan manfaat letak geografis Indonesia di bidang sosial dan ekonomi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Manfaat letak geografis Indonesia di bidang sosial antara lain, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lain, melahirkan keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan daerah. Menjadi kekhasan daya tarik tersendiri bagi pihak-pihak luar, serta memperkaya kebudayaan nasional. Manfaat letak geografis Indonesia di bidang ekonomi antara lain, pertama, sebagai jalur perdagangan internasional, menambah devisa negara, sebagai destinasi pariwisata utama, perkembangan pariwisata yang pesat, sebagai pusat perekonomian di antara dua benua dan dua samudra. Lalu kita ke materi bahasa Indonesia dengan judul membuat karangan dengan mengembangkan ide pokok. Karangan adalah sebuah karya tulis yang mengungkapkan pikiran atau gagasan pengarang dalam suatu kesatuan yang utuh. Langkah-langkah membuat karangan antara lain menentukan tema karangan, mengumpulkan ide atau bahan karangan, menyusun kerangka karangan, mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan yang sebenarnya, memberi nama karangan atau judul karangan. Jenis-jenis karangan. Jenis-jenis karangan berdasarkan sifatnya. Yang pertama, ada karangan fiksi. Karangan fiksi merupakan jenis karangan berdasarkan sifatnya
yang ditulis berdasarkan sisi imajinatif pengarang. Yang kedua, karangan non-fiksi. Karangan non-fiksi merupakan jenis karangan yang termasuk berdasarkan sifatnya karena ditulis berdasarkan fakta atau kejadian yang benar-benar terjadi. Jenis karangan berdasarkan bentuk dan tujuannya. Yang pertama ada karangan deskripsi, karangan narasi, karangan eksposisi, karangan argumentasi, dan karangan persuasi. Unsur-unsur karangan antara lain gagasan, tuturan, tatanan, dan wahana. Demikianlah materi yang Umi sampaikan hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk anak soleh dan soleha. Untuk penugasan anak soleh dan soleha, mengerjakan latihan soal yang ada di modul pada halaman 62 ya nak. Selamat mengerjakan anak soleh dan soleha, tetap semangat dalam menjalankan segala aktivitas hari ini. Dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.